Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Insat Indonesia Strategic Institute bersama saya Yusuf dan Henry di edisi kita TTD Table Tennis Discussion. Selamat pagi Bung Henry. Selamat pagi. Gimana di sana? Hujan juga seperti di Kota Bandung? Hujan. Kenapa Indonesia hujan Raya di ini Indonesia semua ini? hujan. Tanda-tanda apa itu? Banyak berkah. Semoga di rentang berikutnya kita banyak berkah. Dalam Kan seminggu air. Dalam seminggu terakhir nih Bung Henry, sejak terakhir kita podcast ya, kayaknya banyak sekali Ya. fenomena dan cerita-cerita yang terjadi ya. Ada yang Betul. gosip, ada yang kunjungan, ada yang apa dan sebagainya, ada yang mengklarifikasi dan lain-lain, sampai bahkan bikin podcast di tempat lain. Nah ini gimana nih fenomena seminggu terakhir ini kan, berita-berita tampaknya entah seperti membicarakan satu orang, tapi mungkin apakah itu jadi semakin mengkerucut posisinya atau semakin bagaimana? Ya, jadi kalau kita perhatikan, paling tidak catatan saya itu ada 9 peristiwa politik sampai 9 sampai 10 peristiwa politik itu selama sepekan terakhir sejak pertemuan Nasdem dengan Golkar. Ya, pagi-pagi itu di kan. Anggrek Meli DPP Golkar. Ya. Jadi kita tidak akan membahas satu persatu, tapi dari semua rangkaian politik itu kita akan melihat sebenarnya ini kan ujung-ujungnya terkait dengan koalisi. Jadi sebenarnya koalisinya yang terbentuk siapa, apa, gitu kan. Nah dari berbagai rangkaian peristiwa politik sepekan terakhir itu, saya melihat bahwa Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem terlihat semakin kurang terkoordinasi. Apa misalnya? Kenapa? Nah, jadi saya melihat pertama yang sering kita selalu ingatkan di podcast kita ini, yang pertama adalah koalisi yang terbentuk itu mana, gitu. Koalisi jadi yang dibilang, mana? Yang dibilang koalisi perubahan itu sampai hari ini tidak ada. Karena mungkin masih berubah-berubah, jadi nggak tahu. Atau kan biasanya kan kalau penyanyi itu yang sering diomongin judulnya kejadian gitu. Jadi karena judulnya dia bilang koalisi perubahan, jadi berubah dinamis. Nah jadi saya lihat itu yang jadi point of view kita. Jadi bahwa pertama koalisi perubahan ini mana? Kalau bahasa sederhananya barang itu mana gitu, nggak ada. Sampai hari nggak ada. Jadi yang dibilang yakin kita akan kalau begitu sudah mendapatkan tiket dan sebagainya, apalagi ya, karena secara real tiket itu bisa dikonfirmasi ya ketika nanti mendaftar. Gitu. Sama masih baru sangat ada kan? Namanya tiket. Kalau sekarang ya apa ya? Book aja gitu, booking aja gitu, nggak ada yang ini. Dan sekarang untuk bookingnya pun kan harus ada kesepahaman bersama. Nah, koalisi perubahan ini belum terbentuk. Jadi ini warning sebenarnya dari kita untuk teman-teman di koalisi perubahan gitu. Jadi bentuk koalisinya tuh mana? Apalagi kita melihat Nasdem sebagai pengusung pertama Anies Baswedan, ya, ini masih dancing dalam tanda kutip, ya ke Golkar, ya kan ketemu dengan Pak Jokowi, ketemu dengan. Tapi PKS juga ke Golkar tuh, setahu saya tuh. Ya betul, artinya kan akhirnya diikuti juga sama PKS, dancing juga gitu ke sana. Ya, artinya masih pikir belum ada nih yang wujudnya utuh koalisi perubahan gitu, belum ada. Jadi ini warning dari kita untuk teman-teman di PKS, Nasdem dan Demokrat. Jadi kalau memang betul ingin mengusung Anies Baswedan, maka kebersamaannya, kebulatan tekadnya itu harus real, harus ada. Kalau nggak ada dalam bentuk format koalisi, ya masih sangat. Bahkan
yang sudah terbentuk pun kan masih bisa dinamis. Nanti kita akan bahas itu gitu. Jadi itu pertama terkait dengan rangkaian peristiwa politik yang mengarah ke Anies Baswedan atau Koalisi Perubahan. Sebaliknya dari rangkaian peristiwa politik itu juga bersamaan dengan itu ya. Bersamaan dengan itu ada yang saya lihat justru semakin kokoh ataupun solid, yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR. Jadi Kebangkitan Indonesia Raya ini yang isinya PKB dan Gerindra justru semakin solid. Apalagi pada saat HUT Gerindra, saya pikir ini menarik ya, karena ada statement resmi Pak Presiden Jokowi yang untuk mendoakan. Jadi prediksinya berharap juga prediksi bahwa ini saya akan Gerindra akan berjaya, begitu juga Prabowo. Bahasanya ya kan? Menjadi yang teratas. Nah, itu dia. Udah atas, tahu pula kan paling tinggi berarti itu. jadi kalau saya lihat ini kan justru kayaknya mengarah ke Pak Prabowo dan Kebangkitan Indonesia Raya. Begitu juga kita melihat walaupun PKB juga dancing gitu ya, dancing ke Golkar terakhir ya beberapa hari yang lalu Caimin ketemu dengan Erlangga di sekitaran GBK. Nah, 8 pagi jalan pagi itu mereka. Betul. Tapi message-nya enak gitu. Message-nya itu bahwa kata Caimin kita mengajak Golkar untuk bergabung di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ini kan kelihatan gitu loh, solidnya gitu. Solidnya kelihatan, terus kemudian message yang disampaikannya juga clear gitu. Artinya pertemuan-pertemuan ini memang pertemuan yang pertemuan Golkar dengan PKB ini memang pertemuan politik yang memang kontennya tuh udah stage yang selanjutnya gitu. Berbeda dengan tadi yang kita bahas di poin pertama soal Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan yang justru dengan Nasdem dancing begitu, waduh, kita lihat tentu mesti ada kebulatan tekad lah, kesepahaman yang kuat dari Koalisi Perubahan. Jika memang koalisi itu ada, gitu. Kalau nggak ada ya, tapi sulit. Juga artinya nasib Anies kan di tangan koalisi. Ngomongin Koalisi Perubahan yang belum ada, PKS ini berapa kali keliling tanpa ketua umum ya? Itu kenapa? Iya tentu kalau kita orang-orang politik ini kan kita ini ya bertanya-tanya. Surya Paloh aja datang langsung gitu. Ya. Sebagai tuan rumah gitu kan juga tuan rumah ada gitu. Surya Paloh ke Golkar juga dipimpin oleh Surya Paloh gitu ya, official ya. Jadi saya pikir walaupun memang ketua bisa diwakilkan, tapi saya ngelihat sepertinya ada ya, kalau kita orang politik ini kita paham lah ya, nangkep lah message seperti itu. Mungkin ada urusan politik internal PKS yang belum tuntas, belum bulat gitu, belum tuntas gitu. Nah atau memang biasanya ada penugasan tertentu gitu, atau memang ya kita tahu partai punya karakteristiknya masing-masing, dan saya pikir karakteristik PKS itu selalu teratur, selalu rigid gitu ya. Jadi ini jadi tanda-tanya besar, apalagi alasannya kan Pak Presiden PKS sakit kaki. Kaki saya juga lagi sakit. Saya pikir kalau sakit kakinya kan masih bisa pakai tongkat, ya kan? Iya. Terus kemudian masih bisa jalannya pelan-pelan, pakai kursi roda, ya nggak? Tuh jalannya pelan-pelan. Malah justru saya pikir lebih terlihat heroik ketimbang pertemuan Cengkareng. Betul sekali. Demi kalau memang Presiden PKS datang dengan kondisi kakinya sakit dan kemudian pakai alat, wah itu itu barang ya. Tapi kalau ini ya tapi kita melihat tadi Koalisi Perubahan atau apapun namanya ini, Pak Anies Baswedan juga minggu ini kita dihebohkan dengan berita hutang.
yang jumlahnya tidak sedikit dan kemudian sampai masuk podcast untuk itu gimana itu kok tiba-tiba muncul dan cepat banget hilangnya gitu, udah lunas hutangnya atau bagaimana? Yang pertama karena ada yang bilang hutang dan kemudian ada yang mengikhlaskan. Jadi beberapa politisi bilang kalau diikhlaskan berarti barang hutang itu ada. Berarti hutangnya ada, cuma diikhlaskan. Kayak gue minjem lu gitu, terus kemudian lu bilang gak usah bayar. Terus saya punya utang gitu kan. Itu berarti kan jelas gue ada utang. Berarti ada barang itu. Nah jadi kita nggak mau inilah kan itu urusan personal ya, bahkan ya intinya hutang dibayar lah ya gitu kan ya. Tapi kalau di Indonesia itu kan moral hazard sebenarnya ya. Kalau saya ngelihat itu kan ini urusan moral aja gitu ya, artinya etik dan tidak etik dan sebagainya itu kan muncul di situ bahwa politik itu adalah membutuhkan biaya, oke. Tapi ini kan memang menarik ya, karena setahu saya biaya pembiayaan politik itu kan ada aturannya dalam pilkada. Jadi karena dilaporkan pada saat pemilu ke KPU. Anda bisa bayangkan gitu kalau yang dilaporkan ternyata di bawah 50 miliar atau 92 miliar. Bagaimana itu? Repot ini barang ini. Iya. Kok ada minyak 50 M gitu. Kok berarti lo nggak ngelaporin gitu selama ini gitu. Atau gimana? Aduh, sudahlah. Jadi daripada rungsing di situ, jadi atau bisa jadi kita anggap aja lah ini bukan memang ada hutangnya misalnya gitu ya, misalnya ada hutang gitu, tapi mungkin si pemberi hutang dan si yang menerima hutangan itu nggak serta merta untuk menggunakannya ke dalam biaya politiknya, bisa jadi kan. Jadi ya tapi ini nggak tahu ya kalau hutangnya bisa diikhlaskan, mungkin nanti kalau kesempatannya di presiden hutang IMF sama Bank Dunia juga bisa diikhlaskan juga kayak gitu. Itu dia. Kalau itu bisa kita dukung. Gue juga mikir begitu gitu. Kenapa nggak kita kalau gitu berjuang aja besok ya, untuk ya, jadi lembaga-lembaga pendonor hutang Indonesia itu harus putra asli Indonesia lah. Dia diikhlaskan kemudian lagi. Ya supaya kalau ada kedekatan itu kan mungkin gitu kan, apalagi saudaranya atau apa gitu, itu kan bisa hutang bisa hilang seikhlas. Nah atas semua dinamika pekan ini gimana dinamikanya? Maksudnya jangan lupa juga ada peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Ketua panitianya bukan lain adalah salah satu bakal calon kandidat wakil presiden. Oke. Itu bagaimana itu, Bang? Ini menarik karena Pak Erick Thohir ini kan sebenarnya kita pernah ulas di beberapa episode yang lalu ya, bahwa Pak Erick Thohir ini kan sebenarnya masuk bursa. Terutama kita belakangan dengar Jarik gitu atau pasangan Ganjar Erick ramai di sosial, ramai di sosial media ya. Di sosial media tuh ramai lah, di TikTok, di macam-macam tuh muncul tuh Ganjar Erick. Nah, jadi saya lihat pasangan makna, salah satu makna kalau kita bicara makna politik ya, makna politik Erick Thohir sebagai ketua panitia 1 abad ini, ya tentu ini jadi portofolio bagus buat seorang calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Nah, walaupun kita juga mendengar kalau kita sudah mulai masuk ke simulasi nih dari semua rangkaian peristiwa politik itu, maka di PDIP, jadi kubu PDIP di mana dia sudah bisa mencalonkan presiden sendiri karena di atas 20%, maka kita melihatnya peluang Ganjar Erick ya ada harapan lah untuk maju dari PDIP gitu ya. Walaupun kita tentu ada mekanisme internal PDIP ya, dan belum diumumkan juga apakah Ganjar dan sebagainya. Tapi paling tidak kalau kita mencermati apa yang ramai di sosial media, apa yang ramai di obrolan politik ini kan, Ganjar Erick menguat. Bahkan kemarin seorang sahabat saya
yang politisi juga, dia bilang, saya dengar itu Ganjar Erik sudah 90%. Nah ini menarik ini. Karena presentasi itu muncul di mana kaidahnya gimana gitu juga nggak tahu. Tapi PDIP nggak punya nama lain untuk wakil presiden. Ini juga karena Ganjar Erik Jarik ini menguat dari perbincangan politisi, maka kemudian muncul juga yang kita juga kemarin sempat ungkap gitu karena lucu ininya singkatannya. Apa tuh? Yaitu gabut. Ganjar Budi Gunawan. Kita ketawa. Jangan gabut. Ayo gabut. Gitu. Ya. Jadi menarik nih. Maksudnya Ganjar Budi Gunawan nih juga artinya calon presidennya tetap Ganjar gitu, tapi bakal calon wakil presidennya Budi Gunawan, bukan Erick Thohir tadi gitu. Jadi ya berarti kan ada kemungkinan kalau calon presiden ada Ganjar, ada Puan, contohnya kalau di PDIP betul. Untuk wakil presiden ada Erick Thohir dan Budi Gunawan. Jadi udah ada 4 nama yang bisa dikocok-kocok gitu sama Ibu Megawati Soekarno Putri kan. Betul, dan bisa mungkin berlayar dengan PDIP gitu. Yang sudah tenang, nggak perlu ada koalisi-koalisian gitu kan. Ya, Erick Thohir kita lihat juga belakangan tampak dekat juga dengan Ibu Megawati. Kalau Budi Gunawan nggak usah kita pertanyakan lagi, sudah cukup panjang relasi beliau dengan di PDIP ulang tahun juga. Bu Mega kan Erick Thohir terlihat sangat dekat itu, kita lihat. Dan ya kita lihat bagaimana. Tapi kita terus kemudian ada ini lagi bagaimana koalisi yang lain gitu. Tadi ya kita bilang kalau tadi di PDIP yang sudah 20% ada 2 kemungkinan atau paling 2 atau 3 kemungkinan dengan formasi yang tadi kita bahas. Kemudian ada dari Kebangkitan Indonesia Raya, tentu semakin solid itu pencalonan Presiden Pak Prabowo Subianto, ya kan. Nah, bagaimana dengan wakil presidennya? Tentu kalau memang di koalisi KIR yang paling dekat aja deh, kan ada Caimin, Ketua Umum PKB. Caimin. Iya, bisa kan sebagai calon wakil presiden, atau mungkin ada pembahasan lebih lanjut terkait nama-nama yang lain, bisa jadi. Tapi kalau ngelihat PKB tadi, dancing PKB itu dengan Golkar, saya kok jadi tergelitik. Jangan-jangan seru juga itu kalau KIB dengan 3 partai, ada Golkar, ya kan, KIB, Golkar, PAN, P3 merger sama KIR, Kebangkitan Indonesia Raya. Wah, itu 5 partai dan saya pikir menarik karena itu kan nuansa ikatan alumni Golkarnya juga kuat ya. Jadi kalau keluarga besar alumni Golkar bersatu gimana nih? Apalagi kalau misalnya kita baca kejadian politik sebelumnya, Nasdem bergabung juga ke sana, kan mungkin saja. Apalagi Nasdem, di pidato apa? Jadi bisa bayangin tuh. Tapi itu kan kenapa kita tidak memasukkan kemungkinan formasi koalisi perubahan? Catatannya tadi kita sudah bahas. Koalisi perubahan ini belum bisa kita bahas gitu. Karena koalisinya belum ada gitu. Baru ketemu doang. Kesepahamannya belum ada. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi Anda bisa bayangin kalau misalnya itu KIB dan Kebangkitan Indonesia Raya bergabung, maka ada 2 calon potensial jadi presiden. Tentu satu Pak Prabowo dan ada Pak Erlangga Hartarto, ya kan? Nah, tapi surplus calon wakil presiden. Betul. Ada siapa itu? Caimin. Ya kan? Ada Sandiaga Uno, ya kan, dari sama-sama Gerindra, dan ada Ridwan Kamil yang di survei selalu nomor 1 di bakal calon wakil presiden. Ada Caimin. Ada Zulkifli Hasan, ya kan? Dan ada Mbak Pardiono, Ketua Umum P3 yang juga bisa jadi kandidat. Itu.
Bisa jadi menarik. Saya pikir wah ini kekuatan luar biasa. Dan Anda bisa bayangkan kalau head to head dengan Ganjar Erik atau Ganjar Budi Gunawan. Wah, ada seru itu. Cukup. Ya betul. Walaupun terlalu dini ya, tapi ada itu terjadi ya. Itu ramai sekali. Kira-kira begitu, Yusuf. Masih unik nih dinamika nih sampai bulan September Oktober kan. Tapi memang yang juga cukup menarik dari diskusi kita, koalisi perubahan ini memang tampaknya pengen diperhitungkan, tapi mereka belum solid gitu. Jadi kita pun juga mau menilai juga agak bingung. Ya itu dia. Ya makanya kita belum memasukkan ke simulasi dalam peta. Jadi kita hold dulu lah. Kita hold dulu. Jadi sementara ada PDIP dengan calon-calonnya, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada dan KIB. Indonesia Raya dan ada KIB. Dan KIB Indonesia Raya juga mungkin juga bisa sama-sama gitu kan. Bisa. Nah, kita lihat. Baiklah Bu Henry, saya kira itu untuk gosip kita di pekan ini. TTD akan selalu kembali untuk pemirsa semua untuk memberikan info-info terkini, gosip-gosip terkini, dan analisa-analisa terkini tentang politik Indonesia, khususnya menjelang pemilu 2024. Saya Yusuf dan Bung Henry dari Insat, dari TTD, kami mohon undur dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.